Selamat siang untuk kita semua. Shalom, salve. Yang sama kita kasihi almarhum Bapak Opa, saudara kekasih kita Bapak Alex Atija. Yang sama kita kasih pula Mama Tresia Taolin bersama dengan keempat buah hati anak Leli, Leti, Rido, Vincent, mantu dan cucu serta keluarga Atija Taolin yang sama kami kasihi. Yang kami hormati Bapak Pastor Paroki Mater Dolorosa Soe. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPK Sinviane Soe Romo Ento. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Impres Oe Kamusa. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan bersama dengan seluruh rekan-rekan kerja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sidang duka yang kami cintai, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. 80 tahun sudah pesiarahan Bapak almarhum Bapak Alex Atija bersama dengan kita sekalian di tengah dunia ini. Dan pada hari Minggu kemarin beliau telah dipanggil pulang oleh sang pemilik kehidupan ini kembali ke pangkuannya. Kita semua yang hidup suatu saat pasti akan mengalami kematian. Untuk itu Bapak Ibu umat beriman sidang duka yang kami kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk memulai dengan perayaan misa pada siang hari ini. Kita mendoakan keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Alex Atija, juga kekuatan dan penghiburan bagi Mama Tresia dan anak-anak, mantu dan cucu, serta kita sekalian yang masih bersiara di dunia ini. Mari kita sekalian menyiapkan hati kita. Kita berdiri sambil menyanyikan lagu pembukaan. Melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Romo Ento, Mama, anak-anak, mantu serta cucu-cucu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh sidang duka yang saya kasihi pula dalam Kristus. Seandainya kita tahu kapan kita akan mati, kita patut bersyukur karena tak seorang pun yang mengetahui dengan pasti hari kematiannya. Karena kita tidak tahu, karena bila kita tahu, maka mungkin banyak orang di antara kita yang tidak pernah akan merasakan apa itu kebahagiaan dalam hidup. Karena sesungguhnya yang ada hanya kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Ya Tuhan, kasihanilah demi
3 ayat 17 sampai dengan 26. Akulah orang yang melihat sengsara, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harap. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Tamatlah riwayat hidup setiap manusia. Ataukah dengan kematian hanya sekedar tapal batas untuk memasuki kehidupan yang lain? Dan kalau ada kehidupan yang lain, seperti apakah kehidupan yang lain itu? Dalam banyak tradisi suku-suku di negeri kita ini, banyak yang percaya bahwa ada kehidupan lain sesudah kematian seseorang. Bahkan orang percaya bahwa ada kesinambungan antara kehidupan di bumi dengan kehidupan di seberang sana. Dalam tradisi Jawa, ada satu kepercayaan bahwa sesudah orang meninggal, arwahnya tidak langsung pergi begitu saja. Ada tahapan-tahapan kepergian arwah itu untuk menuju ke dalam kehidupan yang lain itu. Dipercaya bahwa selama 3 hari, arwahnya masih berada di dalam rumah. Sampai pada hari ke-7, arwahnya masih ada di sekitar pekarangan. Dan selama 40 hari, arwah orang itu ada di dalam kampung. Setelah lepas 100 hari, arwahnya sudah pergi menjauh. Dan sesudah 1000 hari, arwahnya sudah dianggap sudah menyatu dengan Sang Penciptanya.
Oleh karena itu dalam setiap tahapan itu, orang akan memberikan penghormatan dengan mengadakan selamatan. Karena itu, air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Dalam doa berikut umat menjawab di hadapan Allah yang Oke, garing KR titik Romawi 2 garing KC titik 303 garing A garing 2002 tanggal 11 Maret tahun 2002. Yang keenam, riwayat jabatan tidak ada. Yang ketujuh, riwayat pengabdian. Semasa hidupnya, beliau mengabdikan diri pada beberapa tempat. Yang pertama, pada SMP Don Bosco Atambua. Yang kedua, pada SD Negeri OEK Musa selaku guru tetap. Yang ketiga, SMP Hetven, sekarang dikenal dengan SMP Negeri OEK Musa. Yang keempat, SMK Stella Maris Niki-Niki. Dan yang kelima, SMA Negeri 1 Soe. Yang kedelapan, riwayat sakit. Pada bulan November tahun 2019, beliau ditimpa sakit dan dirawat atau rawat nginap di Rumah Sakit Mother Ignatia Nunumeo dengan diagnosis sakit asam urat dan darah tinggi. Yang kedua, pada bulan Februari tahun 2020, beliau masih dirawat nginap di Rumah Sakit Umum Soe dengan penyakit yang sama dan diagnosis adanya gangguan pada organ jantung. Yang ketiga, pada bulan September tahun 2020 diagnosis bahwa adanya gangguan pada organ jantung sampai beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yang kesembilan, akhir dari riwayat almarhum. Almarhum Bapak Alexander Atija menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 27 September tahun 2020 dalam usia 81 tahun 5 bulan 10 hari. Almarhum meninggalkan seorang istri, 4 orang anak, dan 5 orang menantu dan 13 cucu. Demikian riwayat. Kita sama-sama memberikan doa penghiburan khususnya kepada Mama Atija, anak-anak, menantu, cucu yang sementara dirundung duka.
Tentunya orang yang kita sayangi, dalam hal ini Bapak Atija, sebagai seorang suami, sebagai rekan, sebagai teman, sebagai opa, ketika hilang dari pandangan kita, tentunya kita merasa sedih, duka atas kepergian opa Bapak Atija. Bapak Ibu yang kami hormati, almarhum Bapak Alexander Atija adalah sosok guru yang patut diteladani. Beliau, kita lihat saja dalam gambarnya, salah satu sosok guru. Ciri khas seorang guru ketika di mana saja dia berada, penanya ada di saku. Lebih daripada itu, ketika kalau dia di kelas, yang dia pegang adalah kapur, yang dihirup adalah kapur. Saban hari dalam usia baktinya kurang lebih 29 tahun. Hari demi hari berganti hari, Alexander Atija almarhum dengan anak asuhnya, angkatan demi angkatan dia melepas pergi tanpa mengelak-elak. Siapa dia? Alexander Atija hari ini dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Semua kita di negeri Oita Musa tadi. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk Bapak Alex Atija mengabdikan dirinya di dunia pendidikan dan juga mengurus semua hak-haknya sampai dengan beliau menjalani kehidupan sebagai seorang pensiunan selama 18 tahun. Itu luar biasa. Ini karena bantuan, dukungan, pelayanan dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kelompok Umat Basis Ave Maria dan semua pengurus dan umat yang memberikan dukungan pelayanan kerohanian, pelayanan doa selama Bapak Alex masih hidup sampai dengan saat ini. Paduan suaranya, doa-doa yang dilantunkan, semua membuat kita semakin teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada ketua dan anggota Legio Maria Kuria Santa Maria Mater Dolorosa Soe yang memberikan ruang bagi Bapak Alex menjadi anggota dan menerima berkat Tuhan melalui Bunda Maria dalam karya-karya sebagai seorang legioner. Terima kasih kepada Kepala Rutan Soe yang memberikan ruang kesempatan bagi Bapak Alex Atija untuk memberikan pelayanan bagi umat Katolik yang mendapatkan pembinaan di Rutan Soe. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi Bapak Alex tetap memberikan pelayanan. Salam
Ini mesti ada di sini ini pembantu lalu supaya ini angkat dahulu. Di ujung-ujung angkat harus baru, tapi buka bendera. Ya. Bapak Alex, kami minta permisi untuk kami pindahkan dari sini untuk menyampaikan di tempat yang menunggu untuk Tuhan alam yang datang. Siap. Yuk. Lapor upacara pemakaman almarhumah Bapak Alexander Atija siap dilaksanakan. Lapor selesai. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Siap. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Laksanakan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum berpisah dengan saudara kekasih kita Bapak Alex Atija, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan
meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil kembali saudara kekasih kami, Bapak Alex Atija, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia, ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Menyusul sekarang pemberkatan makam. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu, kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu dan memenuhi bumi serta hamba-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan dan maut, dan kelak memulihkan saudara kekasih kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Saudara terkasih, semoga saudara memasuki tanda kehidupan abadi dengan membawa tanda kehidupan abadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.